5, 4, 3, 2, 1. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, loncengnya dulu. Aku mau cerita ya, dengerin ya. Jadi ini ada seorang ibu nih, anaknya sudah berusia 17 tahun. Dia kerja di salah satu perusahaan yang mengurusi pernikahan. Terusnya dia kerja berhubungan dengan banyak orang gitu ya, dan kemudian dia melakukan itu ya, affair. Tahu ya affair ya? Affair dengan teman kerja. Yang laki-lakinya sampai resign, yang perempuannya masih tetap digali. Yang membingungkan itu adalah ketika ditanya, "Bu, aktivitasnya selain kerja apa?" "Oh, saya taklim." "Berapa kali seminggu?" 3 kali. "Saya berzikir." "Suami saya suka ngajar ngaji, berdoa." "Suami tahu nggak perilaku ibu?" "Oh, tahu banget. Suami saya baca kok di HP-nya saya ngomong apa sama selingkuhan saya." Tuh. Terus suami ngomong apa? "Suami menerima saya apa adanya dengan keikhlasan." Ada yang aneh nggak Bu di situ? Aneh. Nih hati-hati ya Bu ya. Kadang-kadang ada ya wanita-wanita yang baru "Kamu tuh cantik banget ya." Wah, Melayang. kelepek-kelepek gitu kan. "Kamu mau nggak jadi kayaknya istri gue nggak kayak gini banget, tapi kok lu bisa ya merhatiin gue sampai kayak gini banget." Gitu kan. Hati-hati Bu ya, karena setan itu memberikan banyak celah. Halo. Ya. Jadi ini ya, kira-kira bisa lihat nggak ketika guru ngaji ya, kemudian berzikir, sholat itu ya, beriman nggak? Beriman nggak Bu kira-kira? Beriman. Perilakunya nyambung nggak Bu? Apa yang salah di situ? Kalian diingatkan kan ya sama Allah, "Inna sholata tanha anil fahsa iwal mungkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Termasuk mungkar nggak perbuatan tadi? Mungkar. Terus kemudian pertanyaannya, kenapa bisa kemudian orang sholat tapi bisa berbuat tidak baik? Hah? Kurang iman. Kayaknya benar juga ya. Karena bisa jadi tadi ya, mengevaluasi ya. Sholat tuh kita evaluasi gitu. Jangan-jangan banyaknya sholat kita di akhir-akhir waktu. Subuh jam 5:30 baru sholat. Ya. Kalau ahli ruqyah itu kemarin mengatakan gitu ya, kenapa kita harus sholat malam? Jadi dia suka menangani orang-orang gila gitu. Kenapa kita harus sholat malam atau sholat subuh minimal? Jadi pada saat bangun, ternyata buhul-buhul setan yang menanam di kita itu dicabut satu-satu. Kita melek dicabut satu. Kita bangun dicabut lagi satu. Kita ngambil wudhu, kelepas semuanya. Tapi pada saat kita memilih untuk tidur sampai lewat subuh, maka badan kita bangun berasa tidak enak, tidak sehat, nggak nyaman gitu. Oh ternyata begitu ya. Pantesan makanya dikatakan ya bahwa ketika sholat malam, baca Al-Quran, maka tubuh kita akan lebih fit, lebih sehat. Makanya kenapa Rasulullah itu nggak pernah sakit gitu ya, cuma kalau nggak salah di riwayatnya itu cuma sekali. Karena apa? Diperkuat dengan ketahanan tubuhnya lewat sholat malam sama baca Al-Quran gitu. Jadi bukan cuma sekedar kita tahu ini pedomannya kita, ini petunjuknya kita, nggak pernah dibuka. Sehari di sini yang baca minimal
Minimal 3 halaman siapa? 3 halaman berarti kan 1,5 lembar ya? Mika ya? Mana Mika? 3 lembar berapa? 1,5 halaman. Ada yang baca nggak? Sehari ya? Atau enggak saya ngambil yang terbanyak, 1 hari 1 juz. Enggak, turunin lagi, 1 hari setengah juz. Enggak juga. Oke, 1 hari 1 halaman. Tadi ada yang jawab, mamanya siapa ini? Hah? Mamanya Hafijo. 1 hari 1 halaman. Enggak juga. Hah? 1,5. 1,5 berarti kan 1,5 lembar ya. 1 juz ada berapa Bu? 1 juz ada berapa lembar? Berapa halaman? 10 lembar 20 halaman. Kewajiban seorang muslim, kata Nasin Ulwan dalam buku Tarbiyah Ruhiyahnya, bahwa seorang muslim harus menghatamkan Al-Qur'annya dalam waktu 1 bulan. 1 bulan berapa hari? 30. Berarti 1 hari itu kita harus membaca berapa? Membaca 1 juz. Nah sekarang 1 halaman aja nggak ditengok. Gimana mau deket sama Al-Quran? Gimana kehidupannya mau ditanggung sama Allah gitu, kesejahteraannya? Gimana anak-anaknya mau dicerahkan hidupnya? Orang baca Al-Qurannya pelit banget. Coba di Facebook berapa lama kita nge-WA, bikin status dan segala macam. Bisa berjam-jam. Ya. Jadi Bu, saya cuma ingin mengingatkan gitu ya, bahwa keutamaan membaca Al-Quran ya, orang yang membaca 1 huruf dari Al-Quran akan mendapatkan 1 kebaikan. Bu, masih di sini? Masih. Orang yang membaca 1 huruf Al-Quran akan mendapatkan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti 1 huruf dapat berapa? Dapat 10 kebaikan. Aku tidak membaca alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Dapat berapa kebaikan tuh Bu? 30. Baru baca kata alif lam mim doang tuh Bu. Jadi jangan pelit gitu. Kebaikannya apa? Anak soleh, rezeki lancar, badan sehat, mukanya jadi kinclong, nggak usah pakai MS Glow kayak saya. Terus kemudian 1 kebaikannya apa lagi? Anaknya jadi juara, urusannya dimudahin, dilancarin. Cuma baca alif lam mim itu belum nyampe 10 tuh Bu. 10 kebaikan. Cuma baca 1 huruf doang. Baca 3 huruf 30 kebaikan. Allah pelit apa coba sama kita? Kurang baik apa coba Allah sama kita Bu? Gitu. Masa cuma tinggal baca 2 lembar atau 3 lembar aja nggak mau? Atau memastikan diri kita terikat sama Al-Quran kok nggak mau? Jadi kita nih adalah orang tua dari penghafal Quran. Orang tua penghafal Quran Bu. Jadi harus punya semangatnya, spiritnya juga mulainya dari orang tuanya dulu. Gitu ya. Terus kemudian bacalah Al-Quran karena ia datang pada hari kiamat, kelak nanti yang akan jadi pembela kita. Ketika suami nggak ada, saudara nggak ada, anak nggak bisa diharapin, Al-Quran yang ngebela kita Bu. Itu ya. Balik lagi. Nah ini saya lewatin aja. Jadi membangun keluarga berkarakter Al-Quran ya, fondasinya ada di dalam keluarga. Karena apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yunina waj'alna lil muttaqina imama.
Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami, keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang apa nih? Bagi orang-orang yang soleh. Jadi orang tua itu sebagai role model gitu. Jangan sampai ntar gurunya pusing ya ngurusin, udah berusaha keras untuk bagaimana anak-anaknya diciptakan sebagai penghafal Quran, memotivasi anak-anak ibu untuk bisa dekat dengan Al-Quran, tapi ibunya nggak pernah support, nggak pernah nanya, nggak pernah diskusi gitu ya. Bukan, kalau ibu bisa membuka diri dari pintu Al-Quran, maka ibu akan lebih mudah untuk masuk ke pintu-pintu yang lain kepada komunikasi sama anak gitu. Karena apa? Spiritnya sama. Nih kita lihat ya, orang tua sebagai model. Sayangnya kayak ini sih. Diajarin sama anak banyak kalau salah tuh papa. Momfika mana Momfika? Hah? Belakang. Ada cari belakang. Momfika. Mamanya apa? Jadi bapaknya ngetesnya tuh lewat salah bacaannya. Kan tadi ngedenger ya? Kok gini? Ya. Tuh asam anaknya yang benerin gitu. Ini komunikasi terbaik ya yang bisa kita lakukan sama anak-anak. Terus karena anak-anak adalah peniru yang sangat ulung, dia belajar dari orang tua dan lingkungan rumah. Sekarang dia nggak akan bicara apapun tuh sama ibu. Tapi nanti pada saat anak masuk SMA, anak mau kuliah, segala hal yang di capture sama ibu dibuka semuanya sama dia. Ada yang ngalamin? Saya udah ngalamin. Umi kan dulu yang ngomong begini, Umi kan yang dulu ngajarin begini gitu. Hal-hal yang baik dia akan serap gitu. Hal-hal yang membuat dia menjadi apa ya, bahkan saya nerima surat cinta dari anak tuh sendiri. Jadi kalau hari ibu ternyata pesantrennya tuh suka bikin nulis surat ya. Itu ada berapa anak itu yang suka nulis surat tuh, musrifahnya ngasih ke saya. Semua hal diceritain tuh di situ tentang pengalamannya sama orang tua. Umi aku modelnya begini, umi aku begitu, umi aku ngajarin ini, tuh semuanya dia cerita. Jadi kalau kita nggak mau kehilangan anak, dari sekarang lah untuk bisa mendekatkan hati ke Al-Quran agar kita mendekatkan diri kepada anak lewat Al-Quran ya. Jadi anak yang sejak kecil telah dididik dan diajarkan Al-Quran dengan tauladan Nabi yang baik, ini direkam ya Bu, dicatat nih, mereka akan cinta pada Al-Quran dan Rasulnya. Kemudian otomatis ketika dia cinta pada Al-Quran dan Rasulnya, maka dia akan terbiasa mengamalkan sepanjang hidupnya. Mengamalkan ya Bu ya, bukan cuma sekedar membaca, tapi mengamalkan. Karakter Al-Qurannya itu nyampe. Halo. Karakter Al-Qurannya nyampe. Karakter apa? Tangguh, sabar. Kalau ibu mau jadiin anak-anak ibu pemimpin, maka harus kelar dulu tuh kecintaannya kepada Al-Quran dan Rasulnya.
Kemudian apalagi terjaga dari hal yang negatif dan insya Allah menjadi anak yang soleh. Ada anaknya nih yang ada anak-anak narkoba yang suka tawuran, datang ke anak ibu, ya, ikut gue yuk, gitu kan, main yuk, ngapain yuk, kan gitu kan. Tapi karena doa ibunya, pada saat ibunya lagi baca Al-Quran, ibunya angkat tangan kepada Allah, ya Allah lindungilah anak saya. Anaknya nggak mau, anaknya tahu-tahu terbebas dari ajakan orang-orang yang tidak baik. Salah satu, ya, berapa hari yang lalu saya diminta untuk ngisi di radio ya tentang prostitusi. Saya juga nggak ngerti sebenarnya, maksudnya prostitusi secara umum, tahu ya Bu ya prostitusi apa? Pelacuran gitu ya. Jadi waktu itu ada panti pijat yang ngadain acara, pakai acara, cuma di dalamnya isinya ternyata ngejual perempuan gitu. Saya ditanya sebabnya kenapa ya Bu, kok bisa sekarang prostitusi itu marak? Ya karena tadi, Ibu, halo. Karena tadi ya, yang pertama karena gaya hidup, nih hati-hati Bu, ya. Pengen tampil cakep, pengen tampil cantik, tapi kemampuan kurang, akhirnya menghalalkan segala cara. Jadilah ayam kampus, jadilah simpenannya orang. Hati-hati Bu, kalau memang bisa nikah, nikah aja, gitu. Jadi jangan sampai jadi gundiknya laki-laki lain yang sudah beristri. Ini hati-hati gitu. Jangan dikira perilaku ibu yang sekarang itu akan diadopsi sama anak-anak gitu. Saya ditanya, ibu kan pernah ya waktu itu manage pelacur, hasilnya gimana Bu? Wah hasilnya wow. Wow apa? Kabur semua. Karena kenapa? Ketika kita udah ngasih keterampilan, ya Bu, nih keterampilan, kita kasih pembekalan, kita kasih pendidikan, gitu ya. Datang lagi 3 bulan kemudian, maaf ya Bu, saya nggak bisa ikutan ini. Kenapa emang? Kayaknya capek ya, disuruh milih, kemudian baru jadi barang, udah gitu baru ngejual gitu. Kalau kita ngelayanin customer kan, tinggal datang, cipika-cipiki, main, masuk kamar, selesai Bu, dapet duit. Karena ini ya. Jadi waktu saya dikasih amanah untuk ngebina pelacur, saya nyerah, saya bilang. Karena apa? Kalau tidak didukung dengan kemampuan semua pihak, nggak bisa gitu. Makanya kenapa kemudian waspada terhadap hal-hal yang akan merusak jiwa anak-anak kita. Tadi gaya hidup, saya kasih tahu. Sekarang tuh gaya hidup, ponsel itu mudah diakses ya, semua hal bisa dilihat, dari mulai belanja online, pergaulan bebas gitu ya, semuanya ada di situ. Tinggal kita orang tua tindakan preventifnya apa. Kalau kita mau cerdas, maka dekat-dekatlah dengan lingkungan Al-Quran. Jadi kalau hari ini ibu-ibu berada di lingkungan orang-orang yang suka ngingetin, bersyukur Bu. Karena nggak semua perempuan-perempuan di luar sana dan ibu-ibu mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan momen-momen kayak gini. Jadi kalau hadirnya di sini berarti sama Allah kita lagi dikasih pencerahan untuk apa? Kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi mengantarkan orang tuanya. Motivasi kamu belajar Al-Quran apa sih? Waktu anak saya ditanya, itu kan divideoin satu-satu ya sama gurunya. Aku ingin masukin Umi sama Abi aku ke surga. Nangis kita. Anak kita punya cita-cita yang istimewa lah, kita orang tuanya cuma mikirin bagaimana sekolahnya, bagaimana kesehatannya, spiritualnya rendah. Kalau ujian udah kelasnya kosong deh tuh. Maaf ya Mi, maaf ya Mi, maaf ya Mi. Kenapa? Lagi ujian, lagi ujian, lagi ujian. Berarti kita nggak percaya Al-Quran itu memudahkan anak kita untuk ujian. Ya, boleh Bu, anak cerdas secara intelektual, punya aktivitas banyak gitu. Tapi jangan sampai kalah, tidurnya lebih banyak daripada ngajinya,
mainnya lebih banyak daripada deket sama Allahnya. Saya ditanya waktu itu kemarin ya sama salah satu ibu-ibu, Lan anaknya gimana? Anaknya alhamdulillah baik. Mau nanya dong, waktu menjadi hafiz Quran keinginan sendiri apa disuruh orang tuanya? Dia mau sendiri, nggak dipaksa, enggak. Sampai yang kecil sampai yang kecil sekarang kelas 1 SMA pun dia milih sekolahnya, dia tentukan dia tentukan program apa yang ada di sekolah itu untuk dia tuh apa, dia pilih sendiri. Dan dia milih sekolah yang 4 tahun. Supaya apa? Dia bisa menghafal Al-Qur'an lebih baik, sama bahasa Arabnya lebih bagus. Dia milih sendiri. Apakah saya melakukannya secara intensif? Enggak. Cuma dari kecil itu saya banyak membacakan buku, saya kawal. Apakah nggak ada masalah? Banyak masalahnya. Tapi tadi kalau kita punya pola asuh, apa yang jadi pola asuh kita, maka kita lakukan yang kita anggap baik untuk anak kita, ya kita lakuin. Saya kemarin sharing ya sama Umi En sama Umi Daniati. Nah, ada anak yang merasa dipaksa, dikejar. Saya mah nggak mau lah ngejar-ngejar anak supaya hafalannya segini. Saya bilang kalau saya modelnya nggak begitu. Saya bilang sama anak saya yang paling kecil ya, karena yang gede kan udah terlanjur besar ya. Yang kecil itu saya bilang gini, Nak, kalau kamu rapotnya nggak jadi juara 1 atau masuk 3 besar, Umi nggak mau ambil rapotnya. Sadis nggak Bu? Sadis gitu. Dia orang tua macam apa yang seolah-olah tuh juara tuh harus jadi kewajiban gitu. Tapi saya tambahin lagi, kamu tahu nggak kenapa Umi targetin kayak gini? Pertama, kamu dikasih akal yang luar biasa sama Allah. Ketika orang-orang tidak bisa menghafal, kamu bisa menghafal lebih cepat. Ketika orang-orang, kan kita tahu perkembangan anak-anak, hasil tesnya kamu tuh semuanya begini. Kita kasih challenge ke dia, bukan kasih beban. Lawang anaknya juga ngejalaninnya enjoy. Pernah mogok nggak? Oh pernah, 3 hari nggak pernah, 3 hari pernah sekolah dan gurunya minta supaya saya mindahin anak saya ke sekolah lain karena bebannya terlalu banyak. 3 hari itu apa yang saya lakuin? Saya main doang tuh sama diskusi, main diskusi sampai akhirnya besoknya Mi aku mau sekolah. Setelah itu dia jadi juara kelas terus. Nggak tahu kalau yang sekarang ya. Artinya kita orang tua cuma melakukan ikhtiar aja. Saya juga nggak tahu nanti anak saya jadi apa gitu kan. Tapi yang pasti saat ini rancangan yang kami buat ya orang tua, itu kita pastikan bahwa kita berada di on the track gitu ya. Nilai-nilai Islam, nilai-nilai intelektual, sama nilai-nilai pengetahuan itu yang kita bekali. Karena takdir itu hanya kita tahu setelah kejadian. Yang kita bisa lakuin apa? Ikhtiar tingkat tinggi. Anak yang ngambek ya udah. Kalau sampai anaknya keluar dari pesantren, kalau itu udah takdir Allah, ya udah mau diapain. Tapi kita sudah melakukan ikhtiar tertinggi yang kita lakukan, usaha tertinggi yang kita lakukan. Anak saya nggak bisa menghafal, anak saya nggak bisa ngaji, minta sama Allah, cari rulesnya. Kalau ada gempa bumi aja kita bisa sampai gendong tuh anak yang beratnya sekian kilo untuk bisa keluar supaya nggak dapat musibah gitu ya. Nah ini kita mau menyelamatkan mereka dari siksa api neraka, itu jauh lebih berat bebannya. Jadi saya ingin mengatakan di sini gitu ya, bahwa kami nih para guru ya butuh kerjasama dari ibu-ibu semua gitu. Butuh kerjasama, butuh support supaya apa? Nih adik-adik ini menjadi orang-orang yang kemudian nanti bukan cuma jadi penghafal Quran, tapi juga punya akhlak Quran, punya cita-cita berwawasan Al-Quran, menjadi calon pemimpin bangsa. Amin dong Bu. Wajahnya serius amat sih. Menjadi calon-calon pemimpin, jadi dokter gitu kan, jadi pengusaha, ada yang jadi menteri gitu. Itu gitu. Jadi insya Allah ya Bu ya, Al-Quran itu
belajar Al-Quran tidak akan membuat terbengkalai gitu ya kegiatan-kegiatan anak-anak ibu yang lain. Insya Allah enggak. Karena Allah melihat kok prioritas kita seperti apa, sama Allah dimudahkan. Insya Allah. Ya. Saya rasa mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita dapat bersama gitu ya. Ketika juga menyampaikan materi ini, saya juga sedang menasehati diri sendiri. Karena saya juga tahu betul bahwa manusia itu banyak keterbatasannya, sehingga harus sering diulang-ulang gitu ya. Pengingatnya harus diulang-ulang, termasuk saya yang jadi saat ini saya berdiri di sini, saya ngingetin diri sendiri, Bu. Jadi saya bukan ngasih tahu Ibu, saya sedang mengulang kembali gitu ya komitmen saya dengan Al-Quran. Ya, nangis Bu kalau kita orang yang terbiasa membaca Al-Quran gitu ya. Kemudian kita lewat Al-Quran itu, wah ada yang hilang tuh di sini. Itu kan karena pembiasaan. Gitu. Nah mudah-mudahan ini menjadi sharing buat kita semua. Selebihnya saya mohon maaf atas segala kekhilafan, ya. Kita sebagai orang tua nggak bisa menjamin kesuksesan, tapi kita punya kesempatan untuk membekali anak-anak kita sejak usia dini. Mohon maaf atas segala hilaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk dalam yang 36%. Amin. Ibunya, anaknya, keluarganya semua insya Allah menjadi ahli Quran. Oke, baik.